Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai HTML. Materi kali ini kita akan membahas mengenai semantik pada HTML. Jadi semantik adalah sebuah tag di HTML yang langsung mendeskripsikan isi dari tag itu. Nah, biasanya kan kalau tanpa semantik kita bisa menggunakan div ya. Div, kemudian kita tambahkan kelasnya, misalkan head, footer, header, footer, kemudian aside, artikel, dan lain sebagainya. Nah, untuk referensi teman-teman bisa cek ya dari developer.mozilla.org. Nanti saya linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ini ya. Nah, di sini ada semantik elemen untuk HTML. Di sini ada artikel, aside, kemudian ada nav, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana keuntungan kita menggunakan semantik. Nah, ini salah satunya ini mempermudah search engine ya untuk mendapatkan halaman web kita supaya lebih SEO lah kalau istilah ininya ya. Oke, silakan teman-teman baca-baca, di sini ada cukup panjang keterangannya. Nah, ini ada contohnya juga di bawah. Oke, nah kita akan coba untuk memulainya. Ini saya akan minimize ya. Oke, kita akan buat dulu satu buah file HTML dengan nama index.html. Oke, ini index.html sudah kita buat. Nah, di sini juga saya sudah memiliki table person yang di tutorial kemarin sudah pernah kita gunakan juga ya. Nah, image person ini saya ambil dari unsplash.com. Nanti teman-teman bisa ambil dari sana. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita akan buatkan dulu satu buah halaman HTML5 secara basic. HTML kita akan pilihkan, oke. Ini sebagai dasar. Nah, di dalamnya saya akan menambahkan salah satu semantik yaitu main yang menyatakan bahwa ini adalah halaman mainnya. Nah, di dalam main ini saya juga mau menambahkan komen. Ini sudah belum pernah kita sebutkan kalau nggak salah ya. Komen di dalam HTML itu diawali dengan siku, kemudian tanda seru, dan strip 2 kali. Seperti ini ya. Nah, kemudian ditutup dengan strip-strip dan siku lagi. Ini contoh komen. Komen ini maksudnya sebuah teks atau string yang tidak akan dieksekusi ketika halaman ini dijalankan. Jadi semacam buat keterangan lah, komentar ya gitu. Nah, ini digunakan dengan cara seperti ini. Nah, di Visual Studio Code kita bisa menggunakan shortcut Ctrl// ya. Jadi misalkan saya di sini menekan Ctrl// maka akan langsung dibuatkan tag untuk komennya. Misalkan start untuk header. Misalkan ini contoh aja ya. Ini komen. Nah, kemudian di bawahnya kita coba untuk menambahkan header. Nah, header juga merupakan bagian dari ini ya, semantik. Jadi karakter semantik itu terlihat. Kalau misalkan div, kelas itu bukan semantik. Nah, kalau semantik, main, header, footer itu langsung kelihatan. Nah, kemudian di dalam header ini saya mau menambahkan satu lagi nav untuk navigasi. Nah, ini juga lebih memudahkan developer ya ketika kita menggunakan semantik seperti ini. Nah, di dalam nav ini saya mau menambahkan UL yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian saya akan menambahkan li. Nah, di sini misalkan home. Kemudian saya akan duplikat ke bawah. Kemudian saya akan isi dengan about us. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di UL ini akan saya tambahkan sedikit style. Nah, inline style. Paddingnya ini bukan materi mengenai CSS, tapi ini
sedikit aja supaya lebih mengenal ya. Oke, ini akan saya save. Nah, ini sidebarnya akan saya tutup ya supaya lebih lega. Saya akan menekan Ctrl B. Oke, kemudian saya akan membuka live servernya. Nah, saya akan buka live servernya ini. Saya akan buka samping-sampingan dengan coding kita. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini NAP ini tidak terlalu kelihatan ya perubahannya, hanya ya berupa seperti ini saja. Nah, kita akan coba tambahkan di sini satu CSS. Nah, contoh supaya lebih jelas ya buat teman-teman. Karena seperti dengan ilustrasinya ya, CSS itu kita gunakan untuk mempercantik halaman supaya lebih menarik ya. Saya akan menambahkan style di sini. Kemudian li-nya kita akan kasih CSS display. Nah, saya akan memilih inline block yang ini ya. Ini kalau misalkan saya save, lihat dia menjadi inline ke kanan. Nah, sesudah menambahkan inline, saya akan menambahkan margin right supaya ini tidak terlalu dempet home sama about-nya. Saya akan menambahkan 10 pixel. Ini kalau saya save, dia akan agak geser ya. Oke, kemudian di bagian bawahnya, saya akan menambahkan color. Wah, jadi warna tulisannya akan saya ubah dengan dummy aja ya. 77, kemudian 88, 99. Nah, ini akan saya save. Perhatikan, ini tidak terlalu hitam jadinya ya. Nah, itu salah satu kegunaan dari nav untuk navigasi. Ini contoh saja. Oke, kita akan coba tambahkan lagi di sini dari navigasi itu. Misalkan masih di header, saya akan tambahkan heading 1. Ini untuk selamat datang. Saya akan save. Nah, dia akan berubah. Kemudian saya akan tambahkan di sini garis dengan mendefinisikan HR. Nah, ini maka akan terbentuk garis seperti ini. Nah, di bawahnya header, saya akan menambahkan satu lagi untuk artikel. Nah, ini juga merupakan bagian dari tadi ya, dari semantik ya, artikel. Karena artikel ini mendefinisikan bahwa isinya adalah artikel. Nah, artikel. Nah, di sini ada tag artikel. Kemudian di dalam tag artikel saya mau mendefinisikan header lagi. Nah, seperti ini. Jadi semakin memperjelas di artikel ini ada headernya, ada kontennya atau sectionnya, jadi semakin jelas. Di header saya menambahkan heading 2, misalkan ini judul dokumen. Nah, di sini ya ke bawah aja tidak terlihat karena kita tidak menambahkan CSS-nya. Saya tambahkan di sini sebuah paragraf seperti biasa. Kita akan tambahkan dummy text. View-nya ini saya akan wrap supaya dia ke bawah. Kemudian saya akan save. Nah, dia juga turun ke bawah ya, seperti ini. Nah, ini untuk artikel. Kita sudah membuat tag artikel, yaitu sebagai semantik pada HTML. Nah, kita akan menambahkan semantik lainnya, yaitu selain artikel ada banyak sebenarnya. Tadi seperti di dokumentasinya di Mozilla ini ada banyak ya. Ada artikel, assign. Nah, kita coba di sini tambahkan section ya. Section. Nah, section juga bagian dari semantik. Section. Kemudian di section ini saya menambahkan heading 3. Nah, H3 ini misalkan HTML. Nah, seperti ini. Nah, di dalamnya di dalam section ini ada artikel lagi. Artikel. Nah, kemudian di dalamnya ada paragraf. Nah, di dalamnya saya menambahkan dummy. Nah, seperti ini ya. Saya akan save. Nah, jadinya seperti ini.
Nah, ini ada section, kemudian ada artikel. Nah, kita tambahkan lagi satu lagi section untuk misalkan CSS ya. Section. Kemudian di sini sama, saya menambahkan H3. Misalkan untuk ininya CSS, saya tambahkan di sini paragraf aja, nggak pakai artikel ya. Nah, di sini saya akan definisikan dummy dan dummy seperti ini ya. Tuh, jadinya seperti karya tulisan seperti ini ya. Oke. Itu kalau misalkan kita menambahkan section. Nah, kita akan tambahkan lagi satu judul paragraf untuk mendefinisikan image ya. Karena tadi kita sudah memiliki satu image. Nah, employee misalkan di sini ya. Nah, employee kita akan definisikan sebagai image. Nah, figur. Nah, figur ini ya kita bisa menggunakan tag img. src-nya kemana? Nah, tadi ada person.jpg. Nah, alt-nya seperti yang pernah dijelaskan ini sebagai alternatif. Misalkan saya tambahkan employee. Nah, ini jika kita tidak tentukan ukurannya, maka akan ukuran originalnya. Jadi gede ya. Nah, saya akan tambahkan width di sini hanya 300. Nah, supaya ukurannya mengecil. Dan supaya proporsional, saya tidak akan menambahkan tingginya. Lebarnya aja udah segini cukup ya. Oke. Kemudian saya mau menambahkan satu lagi. Nah, di sini elemen yang lain yaitu assign. Nah, assign juga merupakan bagian dari tadi ya, bagian dari semantic element. Ini juga bisa kita gunakan. Nanti lebih detailnya teman-teman mengenai semantic element di sini tinggal dilihat-lihat ya. Ada time dan sebagainya. Nah, di dalam assign ini saya mau menambahkan heading 4. Nah, misalkan game dev. Ini contoh aja ya. Dia agak ngawur. Game dev seperti biasa kita tambahkan di sini paragraf dan dummy text. Seperti ini dia akan menurun ke bawah. Sebenarnya side itu biasanya bentuknya seperti ini ya. Nah, artikel, aside. Nah, aside itu harusnya di samping seperti ini. Nah, bisa ke sampingnya itu kalau misalkan kita mengkombinasikan dengan CSS. Nah, kira-kira seperti ini. Ada artikel, ada section, ada header, ada footer. Ini gambarannya seperti ini. Oke, dari slide ini saya mau menambahkan satu lagi yaitu footer. Nah, di dalam footer ini saya mau menambahkan address, misalkan author, misalkan di sini pojok kode tim. Mana tagnya? Pojok kode tim. Ini akan saya tambahkan break line. Kemudian saya akan tambahkan link di sini ya. Rep-nya kemana? Akan saya tambahkan mail to. Nah, akan tambahkan mail to misalkan mail at pojokkode.com. Nah, ini contoh aja ya. Ini teksnya send mail to author. Nah, misalkan seperti ini ya untuk address-nya. Ya, coba save, lihat. Di bawah ada itu address. Nah, di bawah address saya mau menambahkan satu lagi paragraf untuk copy. Nah, dalam company, kemudian saya akan menambahkan add and copy. Nah, supaya ada kayak copyright gitu ya. Pojok kode. Nah, ini alright. Research.
Nah, saya akan save. Nah, di bawah jadi ada untuk footernya. Nah, ini supaya lebih jelas bagaimana footer itu, saya akan coba tambahkan CSS sedikit ya, walaupun materi kita bukan CSS. Saya akan ubah A-nya menjadi color ya. Warnanya akan kita ubah menjadi AA, kemudian FF. Nah, biru. Nah, kemudian saya mau merubah footer menjadi paddingnya akan saya buat 10 px, 10 px, kemudian ini 20 px, 10 dan 20 px, dan 20 px. Nah kemudian setelah paddingnya kita definisikan, backgroundnya akan saya ubah nih, backgroundnya menjadi agak abu-abu lah. Nah ini ya, agak abu-abu. Kemudian untuk tulisannya saya akan buat white smoke. Oke, kita save. Nah, perhatikan di bawah ini sudah berubah. Nah, sebaiknya sih yang teman-teman yang lain juga ini dibuat CSS-nya, jadi menjadi semakin menarik. Tapi karena materi kita bukan CSS, nah jadi materi itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya terkait dengan CSS. Oke, kurang lebih seperti itu. Masih banyak sebenarnya tag yang masih belum kita masukkan ke materi kali ini. Teman-teman bisa silakan cek di bagian sini. Di sini ada detail, kemudian di sini ada mark, ada time, ini belum kita ada summary, belum kita masukkan. Silakan teman-teman gunakan ketika itu memang dibutuhkan. Ini sebagai contoh saja supaya memicu teman-teman. Sebenarnya ini di apa namanya semantik ini digunakan atau dikeluarkan ketika HTML5 itu diluncurkan itu pada tahun 2012. Nah, tujuannya supaya semakin mempermudah developer dan search engine semakin friendly gitu ya. Oke, mudah-mudahan semakin mengerti. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.